Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan kasih ajaib. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih, berdasarkan kitab suci dinyatakan bahwa Yesus bukan lahir dari hubungan suami istri, bukan lahir dari hubungan Yusuf dan Maria, melainkan ia lahir dari Roh Kudus. Ini suatu peristiwa yang sangat ajaib dan merupakan penyataan kasih Allah yang ajaib bagi manusia. Hikmat Allah tidak dapat diukur dengan hikmat manusia. Itulah sebabnya Raja Daud juga menuliskan dalam Mazmur 139 ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena jalan pikiran Allah, rahasia Allah, dan hikmat Allah melampaui akal manusia. Saudaraku yang terkasih, kitab suci juga menyebut bahwa Yesus Kristus, yang dalam kitab suci lain disebutkan Isa Al-Masih, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Ini memang sesuatu hal yang tidak dapat dimengerti dengan akal budi manusia yang terbatas. Tetapi itulah yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Suatu tindakan ajaib dari Allah yang tidak mudah dipahami dengan kemampuan akal budi manusia. Dalam hal seperti ini, maka kita sebagai manusia harus menempatkan diri untuk menerima pernyataan hikmat Allah melalui kasih ajaib, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus dari Roh Kudus. Kita belajar mengenal Dia bukan berdasarkan hikmat dunia, melainkan berdasarkan firman Tuhan, yaitu Injil yang membawa berita keselamatan. Hal ini mengingatkan kita tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Mengapa tokoh-tokoh agama di dalam agama Yahudi mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan, padahal mereka sudah membaca kitab suci, sudah membaca nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang telah disampaikan oleh para nabi tentang kelahiran Isa Al-Masih. Sebab mereka mengharapkan kedatangan Isa Al-Masih, kedatangan sebagai seorang raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan kekuasaan Romawi masa itu. Tetapi sejarah mencatat bahwa Yesus yang lahir atau Isa Al-Masih bukan lahir dari keluarga kerajaan,
bukan lahir dari keluarga orang kaya, orang berada atau terpandang, melainkan dia hanyalah anak tunggang kayu dari Nazaret. Jadi penilaian manusia terhadap Yesus saat itu sangat menentukan. Tak mungkinlah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Mereka menolak dia dan menyalibkan dia karena mereka mau memahami tentang Yesus berdasarkan hikmat manusia, bukan berdasarkan hikmat Allah, sehingga rahasia kasih yang ajaib itu tidak dapat difahami. Kiranya kita belajar untuk merendahkan diri dan menempatkan diri sebagai manusia biasa, di mana jika kita tidak berdasarkan hikmat Allah, maka rahasia yang diberikan Allah bagi kita melalui kasih-Nya yang ajaib tidak dapat dipahami sampai kapanpun juga. Tuhan memberkati.